Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan hanya dengannya kita meminta pertolongan. Baik dalam urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan kantor, urusan keluarga. Kepada siapa kita minta pertolongan? Kita sering mengeluh, kita sering mengadu, kita sering mencari solusi, tapi solusi tak kunjung datang. Karena kita salah tempat mencari. Setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Begitu pula dalam urusan agama kita. Sebagian malas beribadah. Maka kepada Allah kita meminta pertolongan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Mungkin sebagian di antara kita tidak pernah merindukan perjumpaan dengan Rasul SAW. Karena memang dia tidak kenal. Padahal setiap hari dia mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap azan namanya dikumandangkan. Dan kita diperintahkan untuk mengulangi penyebutan namanya. Ketika disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dan kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hari ini hari Jumat. Harinya bersalawat. Bayangkan tiada sesuatu yang lebih indah. Di hari Jumat lebih dari salawat yang dihidangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fa'aksiru fihi minas salati alaihi salatu wassalam. Kalian banyak-banyak salawat kepadaku pada hari itu. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu akan dihidangkan kepada aku. Ini salawat dari fulan ya Allah jamaah. Maka jangan sampai hari Jumat ini berlalu tanpa ada sesuatu yang istimewa yang kita kerjakan. Hari Jumat ini a'zam indallah min yaumil fitri wa yaumil adha. Hari Jumat ini lebih besar di sisi Allah daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tatkala hari Jumat bergabung dengan Idul Adha, Masya Allah. Keagungan bertemu dengan kemuliaan. Pada hari Jumat ini diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Jumat ini diturunkan dari surga setelah dimasukkan ke surga pada hari Jumat. Dan kelak kiamat akan terjadi pada hari Jumat dan dibangkitkannya manusia juga pada hari Jumat. Tapi buat kebanyakan manusia, hari Jumat malah hari olahraga. Orang senam hari Jumat. Ini hari istimewa aja. Tapi karena ketidaktahuan kita, kadangkala kita menghinakan sesuatu yang mulia. Semoga sholat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd.
Ahibati fillah, Nana berterima kasih bisa duduk di sini. Semua karena pertolongan Allah. Semua karena keinginan Allah. Hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kalau bicara kehidupan kita, kehidupan ini tidak pernah kita impikan. Tapi kehidupan itu hadir begitu saja. Apakah ada di antara kita yang mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi ini? Nggak ada. Kita dahulu berada di alam hampa. Berada di alam ketidakadaan. Kemudian kita dilahirkan di muka bumi ini. Kita bisa melihat berbagai macam keindahan. Berbagai macam fasilitas yang telah disediakan. Yang bukan kita yang mempersiapkannya. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang beragam. Ada yang membuat hati ini berduka. Tapi ada yang membuat kita tertawa. Peristiwa tsunami di Aceh. Beberapa tahun yang lalu. Siapa yang menghendaki itu terjadi? Peristiwa gempa di Palu yang meluluh lantahkan beberapa kota. Bahkan beberapa kampung hilang dari muka bumi ini dan tinggal cerita. Siapa yang itu terjadi? Bukan kita. Setiap pagi kita melihat mentari terbit di arah timur. Kemudian dia terus tenggelam di ufuk barat. Apakah itu karena keinginan kita terjadi? Apakah karena pemerintahan Indonesia menginginkan mentari terbit dari timur maka dia terbit dari timur? La. Ada yang menciptakan kita. Ada Allah Jalla Jalaluh yang mensediakan segala fasilitas ini. Yang kita harus berpikir. Kita harus merenungkan kondisi ini karena kita melihat ada manusia-manusia yang bekerja keras. Yang tak kenal siang, tak kenal malam. Yang merantau meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarga dan anak-anaknya untuk mengais rizki. Kemudian dia sukses, lalu dia pergi meninggalkan semua kesuksesan dia. Dan dia gak pernah balik lagi. Tidak pernah dia kembali, jamaah. Antum bisa melihat manusia-manusia sukses dalam kacamata dunia ini. Yang kalau hartanya dibagikan kepada seluruh penduduk yang ada di Kuala Namu ini, mungkin gak habis. Dia pergi meninggalkan segala hasil usaha. Kalau kita pikir orang dapat duit 1 miliar, dia tumpuk. Kemudian dia pergi. Menurut antum orang ini waras apa tidak? Waras enggak, jawab. Capek kerja 10 tahun dapat 1 miliar ditumpuk sama dia. Udah selesai, alhamdulillah. Lalu dia pergi meninggalkan semua itu. Dan kita melihat itu. Kita hanya sedang dalam antrian. Kita sedang mengantri untuk meninggalkan hasil usaha kita. Ahibatillah. Maka perlunya seorang muslim itu untuk duduk sesaat. Nu'min sa'ah. Sesaat kita beriman. Merenungkan kehidupan ini. Tentang keberadaan kita. Tentang keberadaan Kuala Namu. Kenapa ada Kuala Namu? Kenapa ada bandara yang begitu besar? Kenapa ada Danau Toba? Kenapa ada Indonesia? Ada apa? Di surah Al-Kahf, surat Al-Kahfi, yang kita dianjurkan untuk membacanya tiap Jumat. Allah mengatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kata Allah, sesungguhnya kami
menjadikan semua yang ada di muka bumi ini zina. Zina itu perhiasan. Perhiasan itu nggak awet. Perhiasan itu kalau sering dipakai, dia akan kusam. Kalau itu emas, kadangkala mulai warnanya menghilang. Allah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini perhiasan untuk bumi ini. Terus tujuannya buat apa sebenarnya? Allah mengatakan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, tujuan kami menciptakan semua itu untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling cantik. Bukan yang paling tampan. Bukan yang paling sukses dalam kehidupan ini. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Kita melihat manusia berlomba-lomba untuk menjadi orang nomor 1. Berlomba-lomba untuk menjadi orang nomor 2. Berlomba-lomba untuk menjadi kepala desa. Antum bisa lihat perlombaan yang dilakukan oleh manusia hanya untuk menjadi kepala desa. Setelah itu apa yang kau dapatkan? Menjabat 4 tahun atau 5 tahun? 2 periode? Setelah itu mau kemana engkau? Hasil yang engkau tumpuk, engkau akan tinggal semuanya. Yakin? Iya. Kita sudah melihat manusia-manusia yang meninggalkan hasil karyanya. Allah mengatakan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tujuan kami adalah untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas dalam beramal, yang paling sesuai dengan aturan yang ada. Allah bikin aturan. Kalau ada orang ikhlas, tadi bicara ikhlas bekerja. Kalau ada orang bekerja ikhlas di Kuala Namu ini tapi tidak sesuai dengan aturan, kira-kira gimana Pak? Kayaknya dipanggil orang itu. Saya ikhlas Pak, saya ingin membangun Kuala Namu ini, tapi nggak sesuai dengan aturan. Beramal dalam kehidupan ini harus ikhlas dan sesuai dengan aturan. Aturan siapa? Bukan kita yang bikin. Kita tidak pernah menciptakan diri kita. Kita tidak pernah mengadakan bumi ini. Maka yang mencipta berhak membuat aturan. Lalu Allah mengatakan, mengingatkan supaya kita tidak tergoda dengan yang ada di muka bumi ini. Allah mengatakan wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini, yang indah, yang tinggi, yang besar, yang mungkin kita takjub dan kagum kepadanya, semua akan menjadi debu, akan rata dengan tanah. Mungkin kita melihat ada pesawat yang indah. Kita bangga dengan Kuala Namu ini. Salah satu bandara terindah di Indonesia. Mungkin paling indah malah. Suatu saat hanya akan jadi cerita. Afwan, bukan cerita. Cerita pun tidak ada. Ketika orang-orang menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang gunung-gunung. Kalau semua akan hancur, semua akan menjadi debu, bagaimana dengan gunung yang kokoh? Yang kita tahu tatkala dia bergetar, bumi pun ikut bergetar. Yang dia menjulang tinggi seperti itu. Bagaimana kisah dia nantinya? Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka menanyakan tentang cerita gunung, nanti gimana gunung itu? Allah akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Engkau tidak akan lagi melihat di muka bumi ini ada yang gundukan tinggi, mungkin ada lembah yang dalam, ada, semua akan rata dan orang tidak akan pernah tahu di sini pernah ada Kuala Namu. Nggak ada.
kita akan dibangkitkan dari kubur kita. Yang kita pikirkan hanya nafsi. Hanya diriku. Ahibati billah. Sebuah ayat yang sering kita dengar ya. Masalahnya kita mendengar, tapi kadangkala kita tidak menghayatinya. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa sih mereka itu kok nggak mau mentadabburi Al-Quran? Tiap hari update informasi. Dia tahu apa yang terjadi hari ini. Keesokan harinya seperti itu. Tapi dia tidak pernah tahu dengan apa yang Allah inginkan dari dirinya. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan di surat Adz-Dzariyat ayat 56-57, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepada aku. Ingat, apapun profesi antum yang menjadi abdi negara, ketahuilah sebelum semua itu antum terlahirkan di muka bumi ini menjadi abdinya Allah Azza wa Jalla. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, aku gak ingin dari manusia itu rizki. Allah tuh gak ingin kita keluar pagi hari dari rumah kita, bekerja, numpukin harta lalu diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma urid. Aku gak mau. Mereka cari makan. Enggak, kata Allah. Supaya kita sadar. Innallaha huwar razzaq. Yang kasih rizki itu Allah. Kita di perut ibu kita. Kita di perut ibunda kita. Kita belum bisa bekerja. Kita belum bisa berdoa. Kita belum bisa apa-apa. Rizki itu datang ke kita. Tanpa ada kerja dari kita. Tatkala kita dilahirkan. Apa yang bisa kita lakukan pada waktu itu? Menangis. Terus kita menangis. Rizki itu datang kepada kita. Kan orang tuanya yang ngasih Ustaz. Allah yang kasih. Berapa banyak anak yang akhirnya harus mati dibuang oleh orang tuanya sendiri. Dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Supaya kita sadar kalau rizki itu bukan dari orang tua kita. Bahkan Allah mengatakan kepada orang tua, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian juga. Jangan sampai orang tua berpikir dia yang memberikan rizki. Dia dapat rizki dari Allah. Tuh anak di perut ibunya dapat rizki. 120 hari umurnya dicatat rizkinya. Lalu kenapa kita takut dengan urusan rizki? Capek, lelah, bekerja, memikirkan rizki, tapi lupa dengan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Rizki udah dijamin, iya. Tapi kan kita harus berusaha, naam. Tapi jangan lupa, engkau adalah abdi Tuhan, abdi Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, doa pelipur lara. Semua mungkin pernah sedih baca doa ini. Tapi anak tidak akan membahas panjang lebar doa ini. Awal doa ini modal untuk kehidupan kita. Apapun profesi antum. Yang hari ini mungkin kerja di Kuala Namu, bisa jadi di PHK.
Mungkin ada PHK. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau antum nggak di PHK suatu saat antum akan disuruh berhenti, pensiun. Pensiun itu diberhentikan nggak jamaah? Diberhentikan, sama aja. Bahkan kemarin ada guru SD kena stroke. Istrinya ngomong, ini Ustadz, bapak ini kena stroke setelah pensiun. Pensiun, stroke gak bisa ngomong. Karena dia berpikir, anak mau kerja apa gitu. Seakan-akan orang yang dibuang. Seakan-akan orang yang tidak bisa berkreasi lagi. Sudah cukup waktumu. Masya Allah. Dimanapun posisi antum mau di sini, mau di tempat lain, ada satu profesi yang melekat sama kita. Ini doa Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Ya Allah, aku ini budakmu ya Allah. Aku ini budakmu. Aku anaknya budakmu. Bapakku juga budakmu. Ibuku juga budakmu. Kakek nenekku, semua jalur keturunanku adalah hambamu ya Allah. Aku tidak akan pernah berubah. Keluar dari profesi yang sebenarnya menjadi Abdullah Azza wa Jalla. Lalu Nabi mengatakan, nasiyati biyadik. Nasiyati, ini ubun-ubunku ya Allah ada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Apapun ketentuanmu pasti terjadi. Pasti ketentuan Allah itu terjadi. Mau lari kemana kita? Manusia mau lari ke planet mana? Itu planet semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika hamba menyatakan doa ini, tidak akan ada kesombongan dari diri dia. Dia tidak akan lupa dengan kewajiban dia mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini beda-beda pekerjaannya. Yang di Kuala Namu pun berbeda-beda kerjaannya. Ada yang jadi JM, jadi SM, jadi apa lagi. Ada yang kerjanya mungkin di bagian ngurus pesawat yang panas-panas di sana. Ada yang bagian mungkin di cleaning service. Semuanya sama di mata Allah Azza wa Jalla. Abdullah, hamba Allah. Ahibati fillah. Maka saatnya kita menyadari profesi kita. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Allahu Akbar. Tapi akhirnya ayahanda kita Adam alaihissalam diletakkan di surga. Menikmatin segala fasilitas surga. Namun karena satu dosa, dia diturunkan di muka bumi. Dan ketahuilah jamaah, kita berada di tempat yang terkutuk. Kita berada di tempat pembuangan. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terkutuk. Awalnya di surga, di tempat semua keindahan berada. Lalu karena dosa diturunkan di muka bumi ini. Dan Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Semua yang ada di muka bumi ini, di dunia ini terlaknat. Terus bagaimana supaya kita tidak terlaknat? Kalau kita berada di tempat yang terkutuk. Makanya kalau bicara tempat terkutuk, nggak ada yang kekal di tempat ini. Berapa lama kita hendak hidup?
pegawai itu dipensiunkan umur berapa? 55 pensiun, 60 mati. Atau 65 atau 70. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 70. Itu kata Nabi SAW. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari itu, sedikit. Manusia langka. Kalau kita melihat ada orang umur 70 lebih masih hidup. Kita lihat kok belum mati Bapak ini ya. Mungkin. Terus bagaimana supaya kita tidak terkutuk di muka bumi ini? Maka Rasul SAW menjelaskan kepada kita, ada ternyata yang tidak terkutuk. Illa zikrullah wa mawala wa alimun aw muta'allim. Yang tidak terkutuk adalah mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan semua ketaatan, haibati fillah. Kita sedih ketika kajian yang datang cuma ya anggap 100 orang, 200 orang. Tapi tatkala acara hura-hura yang penuh dengan kutukan, rame manusia di sana. Kadangkala mereka harus bayar, mereka bayar. Yang tidak terkutuk adalah mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah. Wa alimun aw muta'allim. Dan orang yang berilmu atau orang yang sedang belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang akhirat. Kenapa ilmu tentang akhirat? Ada apa kita membangun tempat terkutuk ini? Kalau harus kita tinggalkan. Tapi kan kita hidup di dunia. Nah, dunia hanya jembatan menuju akhirat. Jembatan. Antum lihat jamaah, kalau kita jalan, kemudian ada jembatan. Itu ada tanda. Jembatan itu ada garis putih. Artinya apa? Nggak boleh nyalip antum di situ. Di jembatan ini jangan salipan cari dunia. Jatuh antum nanti. Ketika orang bersalib di sana, kadangkala tabrakan yang terjadi. Ini jembatan. Jadi untuk jembatan jangan sibuk membangun jembatan tersebut, tapi kita sibuk melewati jembatan itu. Adakah orang yang mau bangun rumah di jembatan, jemaah? Pernah melihat di sebelah jembatan ada rumah? Di sebelah jembatan ada toko, Ustaz. Bagus tokonya, Ustaz. Nggak ada. Tapi di jembatan akhirat kita melihat banyak bangunan indah yang kemudian ditinggal oleh pemiliknya. Ahibati fillah. Kalau bicara kerja, tadi yang tidak terlaknat apa? Zikrullah dan ketaatan kepada Allah. Kemudian orang yang berilmu dan yang belajar. Kalau belajar ilmu dunia nggak perlu dimotivasi. Perlu dimotivasi jemaah? Nggak perlu. Dari SD antum diajarin ilmu dunia sampai SMP sampai SMA, agama hanya 2 jam. Lalu kita berpikir kita harus seimbang, Ustaz. Nggak boleh berlebihan dalam beragama. Di mana berlebihannya? 2 jam. 2 jam jemaah. Lebih. 4 jam lebih. 5 jam, 6 jam. Subhanallah. Kita belajar agama sedikit sekali. Padahal kita mau hidup di sana lama. Sejak kecil anak-anak suruh belajar matematika. Bagus. Belajar matematika. Tapi jangan lupa belajar bagaimana beribadah juga. Makanya kalau anak ceramah, kadang-kadang sampaikan, anak motivasi ilmu agama dan jarang sekali anak memotivasi untuk ilmu umum. Karena tanpa dimotivasi orang akan cari.
Kenapa tanpa dimotivasi orang cari? Karena dia mau cari makan dengan ilmu itu. Kita lihat yang kuliah S1, S2, S3. Kemana arah mereka sebenarnya sih? Pekerjaan. Ada yang kuliah, antum kuliah? Enggak, Ustaz, anak cuma mencari ilmu, Ustaz. Nggak ada anak mau kerja nanti. Ya rizik dari Allah, Ustaz. Masya Allah. Yang ada mereka ya nantilah anak mau kerja, karena syarat untuk jadi pegawai di Kuala Namu ini harus ijazah. Ada ijazah. Maka dia mengejar itu. Semua ilmu yang bermanfaat diperintahkan oleh Islam. Tapi ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita abdi Allah Azza wa Jalla. Yang antum kerja dimanapun, antum tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikrar kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya peribadatanku, sesembelihanku. Kemarin kita mungkin habis kurban. Hidup dan matiku buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Buat Allah Azza wa Jalla. Dialah pemilik alam semesta ini. Kalau kita mau ngabdi kepada pemilik alam semesta ini. Karena dia yang bisa memberikan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah tuh kalau mau ngasih tinggal mengatakan kun, jadi. Berkaitan dengan kehidupan dunia ini, kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan dapati perintah-perintah untuk bekerja. Mengais rizki, iya. Allah sudah menyamin rizki, tapi antum cari. Ana sudah sediakan buat kalian. Allah mengatakan di surat Al-Mulk ayat 15, Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini landai, bisa dilewatin, bisa dijalanin. Terus ngapain kita? Famshu fi manakibiha. Kalian jalani itu lorong-lorongnya. Jangan cuma duduk di rumah. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak, tidak. Famshu fi manakibiha. Kalian jalan cari rezeki. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rizkinya. Allah yang menjadikan harus ada usaha keluar dari rumah berjalan. Di akhir ayat ini Allah mengatakan wa ilaihin nusyur, dan kelak kamu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kerja kemanapun, kalau tadi ada cerita bapak sama ana, beliau ya pulang ke Tangerang. Bagaimanapun ya orang akan balik ke tempat asalnya. Kita nih ingat asal kita bukan dari muka bumi ini. Maka tatkala bekerja, cari rizki, jalan jauh, merantau, jangan lupa balik. Kemana baliknya? Kepada Allah Azza wa Jal. Wa ilaihin nusyur. Sehingga orang tatkala tahu akan balik kepada Allah, dia akan berpikir, gimana aku kerja kalau gitu? Aku mau bawa ini kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dia akan tahu dengan aturan-aturan. Dan kebanyakan manusia yang sudah bekerja cari dunia lupa kembali. Bukan kembali ke rumahnya, tapi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah sholat Jumat jemaah, nanti kita setelah sholat Jumat, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kumandangkan panggilan untuk Jumat, segera semangat, bukan berlari. Karena kalau sholat kita nggak boleh mendatangin sholat itu dengan berlari-lari, tergesa-gesa, enggak. Tapi hatinya yang tergesa-gesa untuk ke rumah Allah. Wadharul bait, tinggalkan semua perniagaan. Subhanallah, itu muslim kayak gitu tuh. Waktunya beribadah selesai.
Ana mau menuju ke masjid. Zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah sholat Jumat, apa kata Allah? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kata Allah, selesai sholat Jumat, ya udah silahkan keluar. Jangan cuma duduk di masjid terus, nggak keluar-keluar dari masjid. Keluar kalian silakan. Cari rizki, cari karunia Allah. Tapi ingat sama Allah Azza wa Jal. Wadhkurullaha katsir. Ingat sama Allah dimanapun engkau berada. Di sini seorang hamba, apapun profesi dia, tatkala melekat pada diri dia, ana hamba Allah, ana diawasi Allah, nggak perlu sama atasannya dia. Nggak perlu ada CCTV. Nggak perlu ada fingerprint. Nggak perlu. Kenapa? Ana ini kerja diawasi nama Allah Azza wa Jalla. Kita bisa melihat seorang pekerja yang sedang duduk-duduk, kemudian tahu manajernya datang, dia langsung giat bekerja. Kenapa? Bapak manajer lagi datang. Masya Allah. Betul apa salah? Masya Allah. Itu yang kita lakukan. Lagi gak ada atasan main game. Atasan datang langsung ngetik. Kok bisa ya? Dari main game langsung ngetik dia. Masya Allah. Karena dia tahu ada yang melihat. Tapi seorang yang beriman gak perlu. Subhanallah jemaah. Salah satu perusahaan Jepang yang ada di Jakarta. Itu pengajian rutin di sana sejak tahun 96. Manajernya non muslim, orang Jepang. Sampai bingung kenapa kajian ini kok mendukung umat Islam gitu tadi. Iya. Kalau umat Islam ngaji ini pencurian berkurang, Pak. Nah, pengkhianatan berkurang, korupsi berkurang. Kenapa? Dia dalam pengawasan Tuhannya Allah Azza wa Jalla, mengawasi dia. Kenapa dia kemudian malas bekerja? Kalau ada muslim yang malas bekerja, korupsi, mencuri. Makanya orang tidak berzina, orang tidak mencuri ketika dia mencuri, kecuali iman itu sedang tercabut dari diri. Maka kita harus sadar. Allah mengatakan selesai sholat Jumat sudah kerja, cari rezeki. Wadhkurullaha katsiran, tapi penting mengingat Allah bukan sedikit. Tapi kata Allah, katsiran, banyak kalian mengingat Allah Azza wa Jalla supaya kerjaan kalian berkah. Wallahi jamaah, kalau kita melihat negeri kita, kesian. Kenapa banyak defisit? Tadi pagi ana dengar berita tentang BPJS, defisit, kemudian ya banyak BUMN defisit juga. Sedih ana melihat. Kenapa? Karena tidak berkah. Masalahnya di mana? Bukan di negara. Negara ini benda mati ya, Ma. Masalahnya di pengelola negeri ini. Ana, antum dan semua yang ada di muka bumi Indonesia ini. Masalahnya di situ. Mereka bekerja tapi tak ingat Allah Azza wa Jalla. Lupa dengan tujuan diciptakannya dia. Lupa pada suatu saat ketika dia dibangkitkan dari muka bumi ini. Nanti pada hari kiamat dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburnya, mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Allah mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Suatu saat kalau engkau ingat,
engkau akan menyesal. Pada waktu itu mengatakan, andai kata aku tak tahu dengan hisabku, nggak dapat kitabku. Halaka anni sultani, ma aghna anni ma. Hartaku tak berguna buatku. Kedudukanku, jabatanku, kekuasaanku, nggak ada manfaatnya semua jemaah. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi kalau kita menginginkan seorang pekerja, tadi serikat pekerja, ada serikat pekerja yang dikatakan sering terjadi khilaf sama manajemen. Masya Allah. Khilafnya dibawa ke MUI enggak, Pak? Kayaknya enggak sampai ke MUI. Ada perselisihan pertikaian. Kenapa masalahnya? Masalahnya Allah tidak hadir dalam pekerjaan kita. Yang hadir di sana nafsu dan keinginan kita. Maka nanti akan menyesal, nggak ada gunanya harta. Apa gunanya harta yang kau kumpulkan? Apa gunanya kekuasaan yang engkau miliki? Tatkala manusia dibangkitkan, hufatan uratan ghurla, telanjang antum. Alas kaki pun nggak punya, pakaian pun nggak ada. Terus, apa yang kau bawa? Maka ingat, silahkan bekerja. Islam itu anti kemalasan. Bahkan seorang mukmin yang bekerja, apapun ingat, selama pekerjaannya halal, niatkan ibadah lillahi ta'ala. Jangan makan haram. Oh, saya sedang beribadah, Ustaz, bekerja. Tapi antum ambil yang haram, antum kasihkan kepada anak dan istri antum. Hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani an Ka'ab ibn Ujrah, supaya kita faham bagaimana Islam ini mengajak setiap insan muslim yang bekerja untuk meniatkan fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan hanya berperang menegakkan kalimat Allah yang fi sabilillah. Ada banyak pekerjaan fi sabilillah. Kata Ka'ab bin Ujrah, qala marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada seorang lelaki yang lewat. Kayaknya dia masih muda, gagah. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Para sahabat melihat semangat gagahnya orang ini bekerja, Allahu Akbar. Begitu menakjubkan sampai para sahabat takjub. Lalu apa kata mereka? Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Andai kata ini ada di jalan Allah, ya Masya Allah gitu loh. Begitu menakjubkannya. Kalau tubuhnya yang gagah, kekuatan dia, semangat dan kesungguhan bekerjanya itu ada di jalan Allah, yakni perang di jalan Allah Azza wa Jalla, pasti akan lebih indah buat orang itu, pasti akan memberikan manfaat buat orang itu. Di sini ada pandangan yang salah dari para sahabat. Kita ini kadang-kala memiliki pandangan yang salah tapi nggak tahu kalau salah. Karena kita nggak pernah bertanya kepada ustaz. Kita merasa sudah ngerti tentang urusan agama ini. Ada sebagian di antara kita yang sampai mati nggak pernah tanya urusan agama. Nggak pernah. Karena dia nggak ada perlunya. Orang itu ketika ada semangat dalam hatinya, maka raganya akan tergerak, lisannya akan menanyakan, Ustadz apa hukumnya ini? Ustadz bagaimana melakukan ini? Ustadz. Dia akan tanya. Tapi ketika dia nggak ada peduli dengan agama dan akhiratnya, dia akan bertanya tentang dunia. Ini pandangan sahabat, dipikir sahabat benar. Tapi karena mereka dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan. Beliau mengatakan, in kana kharaja
yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau orang ini keluar rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dia yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Berarti dia di jalan Allah. Niat berarti jamaah. Yang kedua kata Nabi SAW, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja capek lelah karena ingin membantu orang tuanya, memberikan nafkah kepada ayah bundanya yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah. Dia pun di jalan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffaha. Kalau dia keluar kerja untuk dirinya sendiri, tujuannya adalah supaya dia nggak minta-minta sama orang, supaya tidak jadi sampah yang membebani masyarakat. Dia tidak ingin membebani masyarakat yang ada. Dia ingin menghormati dirinya. Dia bekerja menjaga kehormatan dirinya, supaya tidak minta-minta, supaya tidak mencuri, supaya tidak melihat milik orang lain. Fahuwa fi sabilillah. Maka orang itu pun fi sabilillah. Jamaah rahimakumullah, apakah kita masuk 1 dari 3? Jamaah, mungkin itu masuk 1 dari 3. Jangan jadi yang keempat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia kerja hanya untuk riya, hanya untuk berbangga-bangga dengan hartanya, aku punya ini, aku punya itu, beli ini, beli itu untuk membanggakan dirinya, dia capek bekerja, maka ini orang fi sabilis syaitan. Ini yang di jalannya syaitan. Dan kebanyakan kita awalnya fi sabilillah, akhirnya fi sabilis syaitan. Kebanyakan kita itu ketika bekerja untuk anak, Pak Ustaz, alhamdulillah, untuk istri, Pak Ustaz, untuk orang tua. Sampai 1 titik cukup. Anak, istri, orang tua cukup, bahkan berlebih. Terus antum bekerja untuk apa kemudian? Untuk ganti mobil, untuk ganti motor, untuk beli perhiasan. Boleh, tapi jangan sampai untuk berbangga-banggaan, untuk ria, mengharapkan pujian dan sanjungan. Ketika itu kita berubah, yang awalnya fi sabilillah jadi fi sabilis syaitan. Makanya ada orang yang Masya Allah, dia bekerja udah cukup. Ditanya, antum udah? Alhamdulillah Ustaz. Ana sering memotivasi teman-teman juga. Dia sama istrinya Masya Allah, sampai titik qanaah. Istrinya ngatakan, bang, abang ada apa? Capek-capek kerja. Yang kita punya udah cukup, lebih dari cukup. Akhirnya sang suami, ya udah, alhamdulillah Ustaz. Betul kata istri ana. Mau berangkat umroh tiap bulan berangkat. Masya Allah. Tapi ana sampaikan kepada dia, bang, surga itu derajatnya ada 100 derajat. Bang. Kalau abang buka cabang kerja lagi untuk membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, hasilnya untuk disodakohkan bangun rumah di surga. Bangun rumah terus, jangan berhenti. Di mana tapi di surga. Kebanyakan orang sibuk bikin unit perumahan di dunia. Dia punya rumah banyak. Punya rumah di Medan, di Jakarta, di Bandung. Sebagian punya rumah di Beverly Hills sana. Masya Allah, dia punya berapa unit, ditinggal semuanya. Antum sekarang harusnya fisabilillah. Bikin rumah yang banyak di mana? Di surga. Kerja keras ya harus kerja keras. Maka intinya ketika kita bekerja, jangan berambisi untuk dunia saja. Kebutuhan dunia selesai. Ngasih makan orang tua, keluarga kita sendiri, kebutuhan kita terpenuhin. Alhamdulillah.
Tapi jangan ambisinya hanya itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang ambisinya adalah dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran itu di kedua belah matanya. Pernah melihat orang pakai kacamata? Kira-kira kalau dia noleh ke kiri, kacamatanya ikut enggak? Ikut. Dia ke atas ikut, ke bawah ikut, ke kanan ikut. Seperti itulah gambaran orang yang ambisinya dunia, kefakiran itu ada pada dia. Melihat hartanya, fakir dia. Melihat mobilnya, fakir dia. Ketakutan dengan masa depan. Nanti gimana kalau ada kebakaran? Nanti gimana anakku? Subhanallah. Kenapa? Karena memang ambisi dia adalah dunia. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai beraikan. Dia jadi susah datang kajian. Berulang kali ana mengingatkan. Ana dulu berpikir orang ketika kaya raya, ketika dia sudah punya usaha yang Masya Allah yang bisa ditinggal, dia akan sering datang ke Mekah untuk umroh atau haji. Mungkin dia sering datang ke pengajian. Kenapa? Alhamdulillah sudah cukup. Mau cari apa lagi? Tapi nggak bisa jemaah. Bahkan di tempat-tempat kajian ana lihat yang kaya raya kok nggak datang ya. Ternyata hadis ini jawabannya. Ketika ambisinya dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusan. Ini bukan cuma yang kaya. Kalau bicara ambisi dunia itu, ada orang miskin ambisinya dunia. Cuma dia nggak dapat. Kesian dia. Susah dunia, susah di akhirat. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan yang sudah ditentukan sama Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan waman kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia tahu dunia terkutuk. Ana nggak mau lama-lama tinggal di sini. Ana akan segera meninggalkan semua yang ana miliki. Maka ana akan persiapkan rumah ana di sana. Ana akan persiapkan usaha ana di sana. Ana ingin punya villa yang banyak di sana. Ana ingin punya keluarga yang banyak di sana. Dia persiapkan semuanya. Itu yang jadi ambisi dia. Dia kerja keras. Pagi sampai malam. Malam sampai pagi dia bekerja. Tapi ambisi dia akhirat, apa kata Nabi SAW? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan bikin hati dia kaya jemaah. Karena sejatinya kekayaan itu apa sih? Bedanya orang kaya sama orang miskin jemaah. Kalau di meja makan ya, kita lagi di meja makan bareng nih. 5 orang kaya, 5 orang miskin. Makan di sana. Antum bisa membedakan. Makannya sama 1 piring. Apa kalau orang punya uang 1 triliun akhirnya makannya 3 piring? Ana punya uang 10 triliun Ustaz, jadi ana sekali makan itu 10 piring. Nggak ada. Bahkan sebagian orang-orang yang sudah kaya raya makannya malah nasi putih sama telur asin sama bawang. Masya Allah. Bapak duitnya buat apa? Iya Ustaz. Saya sudah kena gula. Saya sudah stroke. Sudah apa. Duitnya nggak bisa nyembuhkan duit itu Pak Ustaz. Ya, duit nggak bisa nyembuhkan. Nih Allah jadikan kekayaan di hatinya. Nggak punya duit tapi kaya. Apalagi punya duit. Ada orang kaya dan kaya beneran. Karena Allah jadikan kekayaan di hati dia. Nggak pernah takut duitnya itu keluar jemaah. Bahkan ada orang-orang yang nggak wajib zakat. Orang kaya nggak wajib zakat. Mengherankan orang kaya nggak wajib zakat. Kenapa? Karena setiap akhir tahun dihitung duitnya nggak sampai nisab. Dapat duit dia bagikan, dia bangun sekolahan, terus dia bangun akhir tahun dia tinggal berapa duit? Tinggal 20 juta Pak Ustaz. Terus dia nggak wajib zakat. Zakat nisabnya 85 gram emas. Nggak sampai sudah. Ada kaya raya, nggak pernah takut jemaah dengan kemiskinan karena Allah yang kasih kekayaan di hatinya. Wajama alaihissalam, urusannya disederhanakan, masya Allah, nggak ruwet hidup dia, kerjaan dia, keluarga dia ya. Sampai ada seorang anak yang bawa ibunya ini matre,
Sang anak ini kepingin ngobatin ibunya. Ibunya selalu bicara dunia, ini, itu, macam-macam ya. Berapa banyak wanita yang kerjanya kalau datang kajian pamer tas. Taruh tasnya di depan. Ada yang kerjanya kayak gitu memang. Ini anak ngadepin ibunya bingung. Akhirnya suatu hari Umi ikut anak, diajak uminya ke rumahnya tukang becak. Ada tukang becak di Jawa sana. Surabaya tempatnya. Diajak tukang becak habis maghrib. Karena dia tahu tukang becak itu sahibnya dia. Habis maghrib, Masya Allah ya. Itu ada pemandangan yang indah sekali. Si bapak ini tiduran di pangkuan ibunya. Anak-anaknya mijitin kaki bapaknya. Sang ibu sambil menyulam, sambil cerita-cerita di sana. Katakan, Mi, lihat Mi, betapa bahagianya orang ini. Mi. Gak punya apa-apa. Besok mau makan apa? Wallahu a'lam. Hasil hari ini ya sudah. Dimakan hari ini, besok ya kerja lagi besok kita seperti itu. Tapi Allah kasih kekayaan, urusannya disederhanakan. Wa atathud dunya wa hiya raqimah. Dunia itu kan akan datang sama dia sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dipaksa dunia itu datang jamaah. Maka ahibati fillah, niatkan ketika bekerja, ambisi kita adalah akhirat. Bangun rumah di dunia, ya seperlunya karena kita hidup di dunia. Antum perlu punya mobil, silahkan beli mobil. Tapi jangan lupa dengan akhirat antum. Kemudian Islam memerangi kemalasan untuk urusan akhirat. Jangan malas. Jangan jadi orang munafik di tengah-tengah umat Islam. Apakah semua yang ada di masjid itu umat Islam? Iya, secara penampilan mereka muslim. Tapi di antara soft-soft itu ada orang-orang munafikin. Kata Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan orang-orang munafikin, idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat malas. Yura'unan nas, datang ke masjid riya. Ingin dipuji orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Haibati fillah. Antum berapa banyak bekerja untuk akhirat dan berapa banyak bekerja untuk dunia? Sholat itu berapa jam sih? Berapa jam sholat jamaah? Paling lama sholat Jumat. Sholat Jumat setengah jam? 45 menit lah. Tapi sholat zuhur berapa menit? Asar berapa menit? Maghrib berapa menit? Itu pun malas. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ma. Karena Anda melihat beliau sudah tulis-tulis sesuatu buat anak kayaknya. Nah, fadhil. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Sangat menyentuh dan nasihat yang begitu mulia dan tinggi. Ada beberapa hal mungkin yang belum pernah kami dengar seusia kami seperti ini Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi suatu bahan renungan kepada kita semua yang intinya adalah mari kita niatkan kembali seperti di awal kita bekerja adalah semata-mata sebagai abdi Allah walaupun apapun profesi kita dan apapun bidang kita masing-masing. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Seperti di awal yang kami katakan bahwa nanti Ustadz akan menilai mana pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah. Atau juga nanti Ustadz memberikan pertanyaan, bagi siapa yang bisa menjawab akan diberikan hadiah. Demikian. Untuk pertanyaan kehormatan kami harapkan kepada Bapak EGM. Mungkin ada pertanyaan Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya hari ini yang sangat menyentuh di hati kami. Terutama terkait dengan bagaimana sih kita menjalani kehidupan ini untuk menuju di akhirat kelak. Yang menjadi pertanyaan saya memang dari awal kita hidup di rahim ibu kita sampai akhir hayat kita meninggal sampai ke liang kubur, dalam perjalanan kita dari rahim ibu kita sampai dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak perjalanan kesedihan, kebahagiaan, kegembiraan, kesusahan, banyak sekali bercampur di dalam kehidupan ini.
Nah, memang sejuk ketika kita dalam kolbu kita, dalam diri kita harus banyak berzikir. Karena zikrullah adalah menyejukkan hati dan pikiran kita serta ketenangan kita ada di sana. Tapi ketika kita banyak suatu pekerjaan, sibukkan dengan ke dunia yang tadi disampaikan oleh Ustadz, itu yang menjadi kadang-kadang kebingungan kita, Ustadz. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan antara kebutuhan di dunia dan kebutuhan di akhirat? Karena memang banyak permasalahan, sementara kita sendiri atau saya sendiri adalah sering sekali mengingat Allah di situ. Jadi kadang-kadang kita sendiri untuk subhanallah saja sungguhnya dalam hati kita itu walaupun kita pekerjaan banyak, zikrullah dalam hati kita harusnya selalu ada dan selalu ada. Karena itu yang tidak bisa kita lupakan, memang harus selalu ada. Walaupun pekerjaan kita numpuk banyak sekali. Artinya zikrullah itulah yang selalu ada di dalam hati dan kalbu kita. Entah itu subhanallah, entah itu Asmaul Husna dari Allahu Akbar sampai ke ya sobur kalau tidak salah saja. Nah itu harusnya hati kita diisi dengan itu. Tapi ketika kesibukan dunia kita ini terkait dengan pekerjaan kita, entah itu di rumah tangga kita, keluarga kita, banyak sekali permasalahan. Bagaimana kita menyeimbangkan itu, Ustaz? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik sekali jamaah. Berkaitan dengan zikrullah ya. Tadi kan selesai sholat Jumat kata Allah, fadhkurullaha katsiran. Mengingatlah Allah yang banyak. Zikir ini ada zikir hati yang memang tidak boleh lepas. Zikir hati itu bukan mengucapkan subhanallah saja. Tapi zikir hati itu mengingat diri kita sedang diawasi Allah selalu. Jadi ada orang yang Masya Allah duduk di tokonya sambil berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ada pembeli datang, membeli sama dia, dia tipu. Berarti dia tidak sedang zikrullah, itu hanya permainan lisan dia. Ketika seorang mengingat Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan makan haram. Mungkin dia lihat, dia tahu haram, dia tidak akan makan. Dia tahu ini perintah Allah, selalu hadir bahwa Allah Azza wa Jalla yang memberikan segala-galanya. Tadi kalau bicara Asma'ullah Al-Husna, itu ada 4 tingkatan seorang mengingat Asma'ullah Al-Husna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Allah tuh memiliki 99 nama, mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengingatnya atau menghitungnya akan masuk surga. Bagaimana menghitung Asma'ullah Al-Husna? Tingkatan yang paling rendah yaitu menghafal. Itu biasanya tingkatan anak-anak. Anak-anak kecil itu merekam saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Itu dia merekam sih, dia nggak paham. Tingkatan yang selanjutnya memahami nama-nama itu. Tingkatan yang selanjutnya adalah berdoa dengan Asma'ullah Al-Husna. Mengatakan, Ya Ghafur, wahai yang maha pengampun, ighfirli, ampuni aku ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, fa'fu an. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf, cinta dengan maaf. Maafkan aku ya Allah. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan ihsan. Ketika seorang beribadah dengan nama-nama Allah tersebut. Dimanapun dia berada. Jadi kalau bicara kesibukan tidak akan mungkin menghalangi dia dari mengatakan subhanallah. Iya. Tapi tidak akan menghalangi dia dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Bahkan mungkin ketika kesibukan itu melelahkan, dia akan semakin ingat sama Allah, mengatakan kalau engkau enggak bantu ya Allah, enggak selesai ya Allah. Jadi ketika dalam kondisi-kondisi sibuk kita, tetap kita mengingat Allah dengan cara ya bertawakal kepada Allah. Ada amalan hati yang memang tidak boleh berhenti. Rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, yang semuanya masuk dalam zikrullah. Memang kalau amalan lisan kadang-kala nggak bisa. Kalau kita bicara zikir yang dengan lisan ini, yang kita bayangkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, kadang-kala kita nggak bisa menyebutkan itu karena kita sedang ngobrol.
Tapi ada bagian-bagian tersendiri. Kalau Anda lihat di mana? Di bandara ini ada bagian yang cuma diem, Pak. Kerja diem aja dari awal. Ini seharusnya paling banyak zikirnya. Ada bagian yang cuma ngangkat barang. Nggak ada dia berbicara. Manfaatkan ketika itu untuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi ingat, zikrullah yang tadi dengan hati itu, jangan sampai antum mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita mencuri, mengambil barang milik orang. Berarti antum tidak mengingat Allah. Kemudian ada zikir lisan yang minimal. Jadi kalau kita bicara maksimal nggak ada batasannya. Tapi yang minimal itu ada zikir yang kita baca yang ada momentumnya, yang ada penyebabnya. Seperti mungkin zikir masuk ke toilet, ada doanya, keluar toilet, kemudian naik kendaraan, masuk masjid, keluar masjid, mau makan. Sebagian kita tidur nggak baca doa, bangun tidur yang dipegang apa? Teriak, handphonenya dipegang. Dicari, yang dibuka apa? Status teman-temannya. Ana wallah subhanallah jamaah. Ana itu baru tahu status itu dari teman. Dari teman apa dari istri Ana lupa. Ternyata bisa mengetahui status teman WA. Ana nggak pernah ngikutin apa. Kok mau ngikutin itu kita? Tadi banyak pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan gara-gara ngikutin statusnya orang, akhirnya waktu kita habis. Jadi ada zikir yang minimal tadi. Bangun tidur baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hadza wallahu a'lam. Seperti itu mungkin, Pak. Masya Allah. Dapat hadiah beliau. Masya Allah. Dapat hadiah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Masya Allah. Jadi kalau ngelihat yang seperti tadi langsung ingat sama Allah. Bukan ingat sama tangannya. Allahu Akbar gitu. Jadi tadi kita ngelihat sesuatu menakjubkan, akhirnya ingat sama tepuk tangan jemaah. Coba ingatnya sama Allah lagi, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Supaya tetap mengingat Allah. Barakallahu fikum. Nah. Baik Ustadz, melingkat kepada pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ana baru saja hijrah Ustadz. Dan Ustadz Sunnah yang pertama dikenalkan sahabat anak adalah Ustadz Syafiq Riza Basalama. Masya Allah. Yang ini anak tanyakan adalah, bolehkah anak menghadiri kajian tanpa didampingi mahram? Berhubung mahram anak masih ragu untuk hijrah, tapi satu sisi dia mengizinkan anak untuk ikut kajian. Jazakumullah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, safar. Kita tahu hukum safar itu seorang musafir boleh mengqashar sholat ya, jamak sholat, dia boleh untuk berbuka puasa. Ini yang harus didampingin mahram, perjalanan safar itu. Tapi kalau kajian yang tidak membutuhkan, tidak memerlukan safar ya, maka nggak perlu mahram. Dia tinggal minta izin sama suaminya. Umpamanya, apakah wanita ke pasar itu harus pakai mahram? Bapak-bapak kalau istrinya izin ke pengajian kadang nggak usah lah kajian lah, di rumah aja. Tapi kalau izin ke pasar, silahkan beli yang enak-enak. Izin ke pengajian nggak boleh, izin ke pasar boleh. Padahal tempat yang paling dibenci oleh Allah pasar sebenarnya. Jadi kalau bicara keluar yang bukan safar, perempuan tidak harus pakai mahram, tapi tetap meminta izin kepada suaminya kalau dia punya suami, kalau dia punya orang tua kepada orang tuanya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Apakah ini termasuk dalam pertanyaan salah satu yang terbaik harus kita berikan? Masya Allah. Bukan terbaik, pertanyaan pertama. Oh, pertanyaan pertama. Siap Ustaz. Lanjut dulu Ustaz. Kasih ya. hadiah, nggak apa-apa, kasih hadiah iya. Pertanyaan pertama. Bagi yang merasa pertanyaan nanti silakan berhubungan dengan kami selesai kajian ini. Masya Allah. Baik. Kita lanjut Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana menurut pendapat Ustaz tentang permasalahan di tempat saya bekerja yang kami anggap
anti terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kasusnya adalah kebencian terkhusus terhadap jenggot dan celana yang di atas mata kaki. Anehnya, untuk kumis diperbolehkan, tetapi jenggot tidak dibolehkan. Padahal sama-sama bulu yang ada tumbuh di wajah. Syukuran jazakallahu Ustaz. Masya Allah, ana suka sama penutupnya, kasih hadiah dia nanti ya. Sama-sama bulu yang tumbuh di wajah gitu loh. Kenapa yang sebagian suruh potong, yang sebagian boleh dibiarkan gitu kan. Kalau potong-potong semua, alis potong, harus bersih. Seperti itu. Masya Allah. Baik, ana lihat ini proses hijrah yang harus dilewatin. Negeri yang kita cintai Indonesia ini alhamdulillah. Setelah merdeka ada fase-fase kelam yang dia harus lalui. Agresi Belanda masuk kembali. Gerakan PKI. Itu semua mengantarkan kepada kematangan ilmu. Kalau antum lihat sebelum tahun 90 itu kerudung jarang sekali. Sebelum tahun 90. Ana melihat foto-foto ormas-ormas Islam yang lama. Itu perempuan-perempuan muslimah ini. Nggak ada yang pakai kerudung. Kalaupun pakai kerudung hanya kain yang dipasang di atas kepala. Sampai ada cerita seorang ustadz rahimahullah, dia ngisi pengajian. Ini tahun 90-an lah, ngisi pengajian di Jakarta, artis-artis. Anak kalau ngisi pengajian, ustadz, anak ngomong, tolong kerudungnya taruh di pahanya. Jadi dia itu pakai kain ini, tapi pakai rok pendek. Maka kata ustadz, tolong kerudungnya taruh di pahanya. Gitu. Yang lebih penting ditutup itunya dulu, kata dia. Ini subhanallah, itu pada masa itu jemaah. Tapi subhanallah, beriring dengan berjalannya waktu, ketika sekolah-sekolah Islam semakin baik ya. Kalau antum lihat dulu sekolah yang bagus-bagus itu sekolahnya peninggalan Belanda. Yang notabene-nya Belanda adalah Nasrani pada waktu itu. Maka sekolah yang bagus-bagus itu milik Belanda. Ketika Belanda pergi, ya tetap sekolah itu menjadi sekolah yang favorit pada waktu itu. Sekolah Islam menjadi sekolah yang sangat memprihatinkan. Bahkan yang namanya pesantren itu sampai ada istilah kalau di pesantren nggak gatel-gatel belum masuk pesantren. Itu menjadi penyakit wajib pesantren pada waktu itu. Sekarang enggak. Tahun 89, 90 itu masa yang disebut oleh sebagian penulis revolusi jilbab. Ketika ada 300 anak SMA dikeluarkan oleh sekolah. Karena maksa berjilbab. Yang mengherankan, kepala sekolahnya muslim. Gurunya muslim. Bupatinya muslim. Gubernurnya muslim. Presidennya muslim. Menteri pendidikannya muslim semuanya jemaah. Itu terjadi di negeri jemaah. Kita tidak bicara negeri Islam. Kita bicara orang Islam. Yang kita bicara semua di negeri kita ini. Kebebasan beragama itu dijamin. Itu terjadi penentangan. Keluar jemaah. Apa dosa mereka? Kata mereka, karena tidak sesuai dengan aturan. Siapa yang bikin aturan? Bukankah kita yang bikin aturan? Bukankah kita bisa merubah aturan itu? Iya. Yang tidak bisa dirubah adalah aturan pencipta. Allah menurunkan Al-Quranul Karim, gak ada yang bisa merubahnya. Tapi selama itu aturan manusia, yang manusia ini makhluk yang lemah, kalau kita melihat aturan yang dibikin oleh manusia, selalu ada revisi, karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Akhirnya terjadi revisi tahun 90 itu. Kenapa wanita muslimah dilarang berjilbab? Itu pakaian dia sebagai seorang muslimah. Itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan mengada-ngada dalam agama. Akhirnya berubahlah aturan tersebut, alhamdulillah. Dulu Polri nggak boleh pakai jilbab.
Tapi kemudian kebijakan itu dirubah. Selama aturan itu buatan manusia, bisa dirubah. Dan kita punya hak untuk merubahnya. Karena semua warga Indonesia memiliki hak yang sama. Apabila hak asasi dia sebagai manusia, sebagai seorang yang beragama, dilangkain, dia berhak untuk menuntutnya. Maka tadi kalau kita bicara jenggot, kenapa sih jenggot kok dimusuhin? Aturannya ya dirubah aturannya. Apakah jenggot mengganggu antum jemaah? Antum lihat pemain bola sebagian sudah mulai berjenggot. Apakah oleh FIFA dilarang berjenggot pemain bola nggak boleh? Antum lihat pemain bola. Siapa yang berjenggot sekarang? Udah dipotong jenggotnya. Sebagian pakai jenggot mereka. Antum pernah tahu Presiden Kuba? Fidel Castro. Pakai jenggot enggak? Hah? Pakai jenggot dia. Ada yang ribut? Nggak ada yang ribut. Itu hak dia sebagai manusia. Dia mau pakai jenggot, mau dipotong jenggotnya, terserah dia. Tapi sebagai seorang muslim yang punya aturan. Dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah ngutus Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, a'ful liha. Biarkan jenggot kalian. Wahfu syawarib. Tipisnya, kumisnya tipiskan. Cuma karena tadi, banyak yang belum mengerti. Tugas kita memberikan pemahaman yang benar kepada mereka. Bahwa jenggot tidak akan mengurangi dedikasi kerja anak. Tidak akan mengurangi. Orang itu seharusnya ditegur di SP ketika kerjaannya tidak benar. Ketika ada aduan dari kalau dia memberikan servis layanan, ada aduan, oke, dipanggil seperti itu. Apa aduannya? Tapi ini ingat, ini hanya proses yang harus kita lewati. Antum harus sabar menghadapi proses ini. Ketika aturan itu masih belum bisa dirubah, antum lihat kondisi antum. Jangan sampai antum harus mengorbankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau antum lihat, insya Allah saat ini proses, anak akan berusaha untuk memberikan manfaat di tempat ini. Sehingga sunnah Nabi ini nantinya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena seperti jilbab, dulu 300 orang harus dikeluarkan. Tapi setelah 300 orang, jutaan manusia boleh berjilbab. Masya Allah. Semoga itu bisa dilaksanakan. Dan anak paling sedih kalau melihat pramugari. Lihat pramugari ya. Yang dia itu terikat kontrak. Sampai kemarin anak dapat surat cinta dari pramugari. Dia tulis surat sama anak. Artinya Ustaz, anak sudah tinggal kontrak, anak tinggal sedikit, anak selesai dari kerjaan ini. Ustaz. Dulu pramugari itu cita-cita dia. Sekarang dia tahu dengan aturan pencipta dia dan dia harus tinggalkan hal ini. Kecuali aturannya dirubah. Dan insya Allah semua aturan yang buatan manusia kita punya hak untuk merubahnya. Apalagi kalau sudah melanggar kebebasan beragama, kebebasan kita sebagai manusia. Dan antum perlu banyak-banyak berdoa jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Seperti di Ustaz sampaikan tadi, beliau tertarik dengan pertanyaan akhir bahwa jenggot dan kumis itu sama-sama bulu yang ada di wajah. Jadi Ustaz menganggap ini pertanyaan menarik, kami berikan lagi hadiah nanti dengan yang sebelumnya tadi. Hadiah kami terbatas cuma 3, jadi sudah habis, namun pertanyaan itu kita lanjutkan. Ini mungkin pertanyaan dari bagian operasional Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya laki-laki meninggalkan sholat Jumat karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan? Jamaah rahimakumullah. Iya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak boleh ditinggalkan. Maka dia ketika itu jadi uzur. Dia meninggalkan Jumat. Bagian keamanan. Kalau dia tinggalkan akan terjadi perampokan, akan terjadi sesuatu. Tapi kalau dia bisa mendapatkan shift pengganti yang non muslim umpamanya. Kita alhamdulillah. Di Indonesia ini beragam. Kita harus saling menghargai, saling toleransi. Maka itu menjadi salah satu
sarana untuk toleransi. Ketika kewajiban muslim umpamanya Jumatan, ya udah siapa yang non muslim antum jagain ana lah. Nanti ketika antum kerja, antum harus umpamanya datang ke tempat ibadah antum, ana akan jagain antum umpamanya. Ini sama-sama pekerjaan yang bisa di rolling umpamanya seperti itu. Berusahalah seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang sebenarnya bisa ditinggalkan. Tapi bos melarang antum meninggalkan kerjaan itu. Dan kita lihat ternyata ada perempuan-perempuan yang bisa menjadi pengganti. Maka tetap berusaha. Karena orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali dengan sengaja, itu akan dicap termasuk orang-orang al-ghafilin. Orang-orang yang lalai jemaah. Yang kadangkala keinginan dia hanya cari dunia, dan cari dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Waktu kita tinggal sekitar 2 menit. Mungkin pertanyaan terakhir. Ustadz, apa hukumnya memakan atau mengambil makanan atau barang yang kita tidak tahu siapa pemiliknya? Ini mungkin dari operasional juga, Ustadz. Atau barang yang ketinggalan. Nah, ini contohnya kayak apa? Bisa dicontohkan? Mungkin begini, di terminal itu kan ada bagian operasional, Ustadz. Nah. Jadi mungkin ibu-ibu sewaktu check-in karena banyak barang tertinggal di salah satu bagian kita, dia masuk ke ruang tunggu sampai berangkat lupa barang tinggal tadi, seperti itu, Ustadz. Nah, iya jemaah. Jadi yang pertama, barang yang tertinggal itu ada 2 macam. Yang pertama, barang yang memang pemiliknya tidak akan mencari. Karena barang itu dianggap remeh. Maka tatkala itu silahkan dinikmatin. Apalagi barang yang bisa rusak ketika tidak dimakan. Makanan umpamanya kalau enggak, ini orang enggak akan nyari. Apalagi dia sudah naik pesawat, ya, dia enggak akan balik seperti itu. Maka silahkan dinikmatin. Tapi ada barang-barang yang pemiliknya akan mencari. Barang itu barang berharga. Apa tugas kita? Menyerahkan kepada pihak yang berwajib bertanggung jawab di bandara. Biasanya ada lost and found. Ya. Berikan kepada mereka, jangan dinikmatin. Karena itu barang bukan milik kita. Orangnya mungkin akan mencari dan mengambilnya. Jadi zaman dulu orang sebelum belajar ilmu, kalau nemu uang di jalan itu senang, nemu dompet. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. 1 juta, Alhamdulillah, rezeki Allah, Masya Allah. Setelah dia berilmu, dia kalau nemu dompet, astagfirullah, kerjaan ini. Karena dia harus mengumumkannya. Dia harus menyerahkannya kepada yang bertanggung jawab. Itu ilmu. Tapi kalau uang yang terjatuh itu uang yang remeh, yang tidak akan dicari oleh orangnya, silahkan diambil. Berapa uang yang remeh itu? Tergantung daerahnya. Umpamanya di satu daerah 2.000 nggak akan dicari sama orangnya. Tapi kalau 10.000 balik kayaknya orangnya. Antum kalau balik berarti antum harus tanggung jawab ini. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah. Ini tambah satu lagi, Ustaz, ada yang menarik betul ini. Ini kayaknya memang pertanyaan yang cukup krusial, Ustaz. Siap. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita dikasih uang di luar gaji, sementara perusahaan kita melarangnya? Sekali lagi, apa hukumnya, Pak Ustaz? Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan yang seharusnya nggak perlu dijawab. Karena disebutkan perusahaan melarangnya gitu loh. Kenapa antum terima gitu loh. Makanya kalau antum nggak bisa balikin, duit itu ambil. Serahkan ke perusahaan. Karena memang perusahaan melarang hal itu terjadi. Jadi di Indonesia ini pun seperti itu, kita lihat yang namanya gratifikasi kan harus dibalikan. Karena sudah melarang. Dan ingat jemaah, yang kita cari itu keberkahan. Wallahi kalau antum dapat uang haram masuk ke keluarga, bercampur dengan keluarga antum, hilang berkah nanti dari kehidupan kita. Ketika antum lepas tuh uang-uang yang tidak jelas, insya Allah Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Intinya niatnya lillahi ta'ala. Semua untuk Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana serahkan kembali kepada pembawa acara. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Ustaz. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi pahala jariah nantinya, dan kita
juga yang menerima nasihat ini mudah-mudahan bisa jadi bekal kita untuk perjalanan hidup yang panjang ke depannya. Dengan niat kita tetap berubah, tetap tidak berubah, yakni semata-mata karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada siang ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.